sepemikiran gue nih, bukan demi Tuhan, tapi demi cuan. Lo jadi orang jangan ngabalin lo. Lanjut. Keriuhan informasi tentang Al-Zaitun ini udah cukup lama ya. 1 dekade bahkan lebih ya. Di belakang media atau yang tidak dipublis saja mungkin bisa jadi lebih dari 20 tahun lalu. Simpang siur informasi tentang pesantren Al-Zaitun yang dikaitkan dengan NII KW 9. KW itu komandemen wilayah ya. Pembagian wilayah di dalam negara Islam Indonesia. Nah, apakah Al-Zaitun itu NII? Menurut orang-orang NII yang bukan NII KW 9, Al-Zaitun itu ataupun NII KW 9 itu ya NII palsu. Karena dalam informasi yang mereka terima, KW 9 ini atau Panji Gumilang atau Al-Zaitun adalah orang binaan intelijen yang memang sengaja dibentuk entah untuk tujuan apa, cuman intelijen dan Tuhan yang tahu dan yang punya kuasa saat itu ya. Orang-orang NII itu tidak menganggap bahwa NII KW 9 itu ya NII, bagian dari NII. Jadi itu menurut mereka. Menurut Densus 88 ya itu pun termasuk NII. Jadi Densus itu sering banget nangkep-nangkepin, termasuk menangkap orang-orang yang dianggap sebagai anggota jaringan NII KW 9. Di salah satu daerah di Sumatera tuh ada sekira 16 orang yang ditangkap. Ya. Dan itu membuktikan bahwa Al-Zaitun ada hubungannya dengan gerakan bawah tanah NII KW 9 yang selalu merekrut orang untuk kepentingan mereka. Apa sih kepentingan mereka? Ya demi cuan, bukan demi Tuhan, tapi demi cuan. Banyak orang-orang yang jadi korban dan hartanya ludes, ya harta orang tuanya, harta keluarganya. Namun persoalannya, kalau itu memang ada, mantan-mantan aktivisnya ada, mengaku, sampai sekarang eksis. Densus juga menyatakan bahwa ada hubungannya antara Al-Zaitun dengan NII KW 9. Tapi kenapa pemerintah dari dulu mempertahankan Panji Gumilang tetap hidup nyaman, aman, dan bahkan Ali Mokhtar ngabalin ya. Lo jadi orang jangan ngabalin lo. Lanjut. Bahkan dia agak kesel juga ketika menyikapi informasi bahwa ada hubungannya antara Al-Zaitun dengan NII KW 9. Kan kemarin tuh wawancara di TV kayak marah-marah gitu tuh Pak Ngabalin. Dia kayak terpesona dengan sosok Panji Gumilang, lalu juga menganggap bahwa orang-orang yang menuduh Al-Zaitun itu KW 9 ya itu orang-orang yang jahat lah. Nah ini antara KSP dengan Densus saja itu nggak klop informasinya. Ini gimana sih mereka kerja sebagai satu kesatuan negara ya, orang-orang negara, alat-alat negara ya. Nah desakan yang ada yang kemarin juga sempat dinyatakan oleh Pak Mahfud MD ya, Al-Zaitun itu ada 3 persoalan ya, dan itu pidana dan salah satunya juga tentang keamanan masyarakat ya. Dan ini ada kemungkinan juga menurut perbincangannya mah Departemen Agama juga harus mengevaluasi izin pesantren yang ada.
MUI juga harus mengeluarkan fatwa. Ini MUI dari dulu kan tahu ya, gue pikir MUI nggak buta lah tentang fenomena Al Zaitun ini. Tapi ya kita tahu lah, belum keluar nih fatwa nih. Mungkin 1-2 hari ke depan setelah Idul Adha ya, mungkin baru akan keluar fatwa MUI. Ya kan mereka senang banget bikin fatwa. Lalu apakah pesantren yang santrinya ribuan itu harus dibubarkan? Sepemikiran gue nih, sebaiknya sih harus dipikirkan dulu ya tentang nasib santrinya ya. Jangan apa-apa main bubarkan saja. Lebih baik coba di feeling ya, permasalahannya pesantren harus dibedakan dengan persoalan gembong-gembong NII KW 9 yang ada di sana. Jadi pemerintah harus coba memisahkan dulu nih, disortir dulu persoalannya, dipetakan. Ya jangan sampai mengorbankan anak-anak yang sedang belajar juga ya, atau gimana lah caranya itu. Namun fokusnya kepada tokohnya, tokoh yang memicu keceriwisan netizen kita ya, Panji Gumilang, lalu orang-orang di bawah mereka, elit-elit organisasi yang memang harus diperiksa apakah benar ada keterkaitan dengan NII KW 9 yang bergerak secara underground yang sampai hari ini masih ada. Mantan-mantannya juga bisa bersaksi.